Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana hari ini kita masih dapat berkumpul di kelas di pagi hari ini. Sebelum itu, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kepada Siti Deswati Ningrum. Apakah ada? Hadir, Pak. Nah, baik. Terus kepada Sri Wulani Puji Anjani. Hadir, Pak. Iya. Terus kepada Ani Nuraini. Hadir, Pak. Hadir. Baik, yang terakhir Desi Nurlela. Hadir. Baik. Nah, anak-anak, Bapak akan menjelaskan materi PKN, yaitu keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Anak-anak tahu nggak apa sih itu keragaman sosial dan budaya di Indonesia? Udah tahu, Pak. Udah tahu, Baik, Pak. sekarang kita pelajari ya. Nah, di sini ada bab 1. Aku anak Indonesia. Elemennya, atau capaian pembelajarannya, Bhinneka Tunggal Ika. Terus tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menghargai identitas diri, teman, dan keluarga sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan. Nah, jadi anak-anak harus mampu gitu kan menghargai identitas diri sendiri, teman, keluarga gitu kan sesuai budayanya, terus sukunya, suku bangsa gitu kan, bahasa, agama, dan kepercayaannya. Nah, yang satu nih, keragaman budaya di Indonesia. Apa sih itu budaya gitu kan? Nah, budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, karsa, dan budi manusia. Nah, budaya juga dapat terwujud ke satu, ide yang berupa kepercayaan dan sistem adat istiadat. Yang kedua, tindakan atau kegiatan berupa upacara adat dan seni pertunjukan. Yang ketiga, berwujud benda seperti pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat, dan alat musik. Nah, jadi anak-anak di Indonesia itu banyak sekali keragaman budaya gitu kan. Seperti anak-anak sekalian kan, ada yang dari Jawa Barat gitu kan, ada yang dari Jawa Tengah, terus ada yang dari Jawa Timur gitu kan. Nah, seperti itu anak-anak. Contoh kepercayaan ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah adat gitu kan. Kepercayaan juga anak-anak, seperti berbicara santun kepada orang tua. Nah, kita bisa lihat nih gambarnya. Itu anak kecil sedang saling kepada orang tuanya. Terus melakukan budaya antri di mana saja. Nah, anak-anak, ketika kalian mau berbelanja atau mau apapun itu, budayakan antri gitu. Kenapa disebut budaya gitu kan? Karena ini tuh udah menjadi adat istiadatnya gitu. Sekarang gini contohnya. Ini misalkan di baju biru nih, terus nyerobot ke depan. Otomatis kan teman-teman yang lain kayak Desi, terus Sri Wulan dan Deswati gitu kan marah gitu kan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, lakukan senyum dan sapa kepada orang yang lebih tua. Nah, kita bisa lihat gambar nih. Ada nenek tua yang sedang menyapu, lalu ada 2 orang anak yang naik sepeda lalu turun menyapa, senyum kepada orang tua. Nah, itu tuh disebutnya adat gitu kan, adab gitulah. Seperti itu anak-anak. Terus contoh upacara adat gitu kan dan seni pertunjukan di Indonesia. Yang ke satu, lompat batu dari Nias. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu kenapa di Nias itu ada lompat batu dari Nias ini tuh? Kegunaannya untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Udah tahu, Pak. Nah, jadi gini anak-anak, di Nias itu ada yang namanya pernikahan ya. Nah, ketika kita ingin meminang seorang wanita gitu kan, nah si lelaki ini tuh harus bisa melewati batu Nias ini. Seperti itu anak-anak. Kalau nggak salah tingginya itu 1,5 meter sampai 2 meter kalau nggak salah. Terus ngaben dari Bali. Nah, ngaben dari Bali ini bisa kita lihat ya di bawah ini. Itu seperti ada acara adat gitu kan. Terus ya
dilakukan pada acara-acara tertentu gitu kan. Terus yang ketiga ada upacara kasodo dari Tengger gitu kan. Nah, kebalik anak-anak. Jadi ngaben itu adalah ini yang apa sih namanya tuh? Peti dibakar jadi abu. Seperti itu anak-anak. Terus upacara kasodo dari Tengger yang di bawah ini seperti yang di Bali. Terus yang keempat ada grebeg suro dari Solo. Nah, grebeg suro ini biasanya ditampilkan pada malam 1 Syuro kemarin. Di Solo tuh ada yang kayak gini nih anak-anak. Seperti itu. Jadi ini tuh semacam manusia tapi berpenampilan seperti badut seperti itu. Terus di sini ada contoh seni pertunjukan. Oke, yang ke satu kita lihat pertunjukan Makyong dari Riau. Nah, ini kita anak-anak gambar yang sebelah kiri itu ada seorang laki-laki dan perempuan. Itu disebutnya adalah pertunjukan Makyong dari Riau. Terus yang keduanya itu ada reog dari Jawa Timur. Kata orang-orang gitu kan, siapa yang memakai topeng yang besar ini kan, itu biasanya jadi kesurupan. Tapi Bapak sendiri tidak tahu. Kenapa tidak tahu, Pak? Ya karena Bapak belum ngerasain gitu kan. Kalau udah ngerasain baru Bapak bisa mendefinisikan seperti itu. Lalu wayang dari Jawa. Nah, anak-anak pasti udah nggak asing lah dengan wayang gitu kan. Kayak wayang golek, wayang apa ya? Banyak lah intinya gitu kan. Terus ada ketoprak dari Solo. Nah, ketoprak ini tuh bukan makanan anak-anak. Bukan kayak bihun sama ketupat, bukan. Ketoprak dari Solo itu nih bisa dibilang kayak apa ya? Nari lah gitu. Semacam kayak di sini jaipong gitu kan, Jawa Barat. Seperti itu. Nah, kita lihat nih anak-anak, beberapa contoh baju adat yang ada di Indonesia. Coba Bapak ingin menanyakan kepada Sri Wulani. Coba Sri Wulani, Bapak pengen tanya nih, yang nomor 1 itu kebaya dari Jawa Barat, dari Jakarta yang mana coba? Yang pakaiannya putih, Pak. Nah, betul. Nah, ini adalah kebaya dari Jakarta. Itu anak-anak. Lalu di sini ada pakaian ilangga atau kebaya dari NTT. Tuh, nama yang sama kebaya, tapi penampilannya tetap beda anak-anak. Seperti itu. Lalu ini ada dari pakaian ewer dari Papua. Nah, ciri khas Papua itu seperti ini. Pakai jerami, tidak berpakaian pakai sehelai kain gitu kan. Terus ada pakaian mandar dari Sulawesi Barat. Nah, ini kita bisa lihat ya anak-anak, seperti ini contohnya. Lalu King Baba dari Kalimantan Barat. Nah, ini Kalimantan Barat seperti ini. Terus yang terakhir ada pakaian ule balang dari Aceh. Nah, ini seperti apa ya? Kalau kita kayak Betawi gitu kan. Seperti itu anak-anak. Nah, dengan banyaknya contoh budaya tersebut, kita pasti bertanya, kenapa sih bangsa Indonesia bisa beragam gitu? Ada yang tahu nggak anak-anak coba? Kenapa bangsa Indonesia itu beragam gitu? Ada yang tahu tidak? Ya, Pak. Coba. Karena wilayahnya luas, Pak. Ya, terus apa lagi? Ada yang lain? Karena dulunya masuk. Oke, baik. Kita bahas ya anak-anak. Ya, anak-anak, faktor penyebab keragaman yang ada di Indonesia. Yang ke-1, keturunan seperti ras Melanosoid dari Papua, ras Wedoid yang ada di Jambi dan di Riau, dan ras Melayu yang ada di Mongoloid. Kita lihat anak-anak, lihat gambarnya. Ini ada yang hitam, terus ada bapak yang berewokan juga gitu kan. Terus nomor 2, budaya asing yang mana berasal dari budaya bangsa lain yang masuk Indonesia. Nah, seperti di zaman penjajahan dulu, anak-anak, budaya asing yang masuk ke bangsa kita, kayak Belanda, Jepang, itu kan budaya asing masuk ke Indonesia gitu. Terus yang ketiga, kondisi geografis pada barang Indonesia akan muncul jenis pekerjaan yang berbeda. Nah, ini termasuk dalam pekerjaan ya anak-anak, geografis wilayah. Itu kan kayak misalkan kita daerah Jawa Barat,
atau contohnya di perkotaan Jawa Barat itu dominannya dengan apa, di pegunungan itu dengan apa. Seperti itu anak-anak. Lantas, apa yang membedakan antara suku dengan yang lainnya? Yuk kita bahas. Nah, satu, bahasa daerah, bahasa Sunda. Tentu anak-anak pasti bisa gitu kan bahasa Sunda. Terus yang kedua, bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawa itu yang terletak di Jawa Tengah. Seperti Bapak kan orang Jawa, jadi Bapak bisa bahasa Jawa dikit-dikit. Itu. Lalu bahasa Bali, terus ada bahasa Madura juga. Nah, kita cari tahu nih nomor 2 dan nomor 3-nya. Adat istiadat. Ngaben dari Bali yang tadi kan, terus yang Saketan dari Solo, terus Tabuik di Sumatera Barat, dan Titik di Mentawai. Sistem kekerabatan garis turunan ibu di Minangkabau, garis keturunan ayah di Batak, Minahasa, dan garis keturunan ayah ibu Pulau Jawa. Nah, kita lihat anak-anak gambar. Ini ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Madura. Itu, ini lihat ada tato, terus ada acara di pantai, sini ada yang dibakar gitu kan sungainya jadi abu. Nah, setelah mengetahui faktor penyebab keragaman dan membedakan suku satu dan suku yang lainnya, mari kita lestarikan budaya nasional dengan cara berikut. Ayo anak-anak, kita cari tahu. Yang ke-1, pengenalan budaya nasional ke masyarakat. Nah, perlu anak-anak tahu, pengenalan budaya nasional ke masyarakat itu sangat penting loh. Karena kenapa penting, Pak? Karena budaya itu kan pasti melekat gitu kan di dalam diri kita masing-masing, mempunyai budayanya masing-masing gitu anak-anak. Lalu yang kedua, melakukan pemeliharaan benda-benda sejarah senantiasa digalakan. Nah, maksud di sini galak itu bukan berarti si bendanya galak anak-anak, tapi maksud kata galakan di sini adalah dirawat gitu. Seperti keris, kujang, itu kadang orang-orang zaman dahulu itu diurus anak-anak seperti itu. Lalu pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan. Nah, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan. Nah, dalam pendidikan juga nih anak-anak, kita bisa mengembangkan atau mengetahui budaya daerah terus dan budaya nasional juga anak-anak dari pendidikan itu. Seperti itu. Lalu yang keempatnya, menghormati budaya sendiri dan budaya lain. Kayak misalkan kita punya budaya tersendiri nih, orang lain juga kan otomatis punya budayanya sendiri juga gitu kan. Seperti teman-teman semua, anak-anak semua gitu kan yang di sini kayak Sri Wulan, terus Desi, Ani, dan Suhati kan itu pasti punya budayanya masing-masing seperti itu. Lalu yang kelima, mempelajari kebudayaan warisan leluhur. Nah, ini tuh masuk ke budaya atau adat istiadat anak-anak, mempelajari kebudayaan yang ada warisan leluhurnya gitu. Kayak misalkan zaman sekarang itu sesajen lah gitu kan, ditaruh di gua atau di mana seperti itu. Lalu unsur-unsur budaya, mari kita pelajari unsur-unsur budaya. Nah, satu, keagamaan. Setiap praktek agama akan memunculkan upacara keagamaan. Terus yang kedua, bahasa. Bahasa merupakan sarana berinteraksi dengan sesamanya dan mewariskan budaya. Terus kesenian. Semua mencakup seni yang dapat dilihat dan didengar. Terus yang keempat, mata pencaharian keragaman alam. Di Indonesia itu menyebutkan mata pencaharian masyarakat pun juga beragam. Jadi beragam-ragam gitu anak-anak. Terus yang kelima, teknologi dan peralatan manusia akan membuat peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Teknologi dan peralatan itu dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, pengetahuan berkaitan dengan pengetahuan tentang sifat peralatan apa saja yang dipakai. Sistem masyarakat, setiap masyarakat memiliki adat istiadat dan aturan yang ada di lingkungannya. Seperti misalkan kita ambil contoh dari anak-anak gitu kan, dari tempat yang dan istilahnya di lingkungan dari Siti Deswati seperti apa, dari Anis, dari Desi dan Siwa itu pasti berbeda-beda, mempunyai aturan dan adat istiadat tersendiri lah gitu. Seperti itu anak-anak, kita bisa lihat nih gambarnya gitu kan. Lanjut kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Nah,
kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari Kitab Sutasoma yang dikarang oleh buku populer. Antara lain ada keragaman begitu akan menemukan rasa persaudaraan dan persatuan. Ini sejalan dengan sumber berbeda-beda tetap satu tujuan. Terus peran Pancasila dalam menjaga keragaman. Tuh, sebagai contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai berikut. Nanti sikap saling menolong, tuh kita bisa lihat ya anak-anak dengan gambar. Kedua, sikap saling menghormati dengan segala perbedaan. Tuh ada yang hitam, ada yang apa ini ya? Yang di baju, terus masih banyak lah anak-anak kan saling menghormati. Karena kan kita Bhinneka Tunggal Ika. Bergaul dengan baik bersama teman. Nah, lihat ini kita pasti bersyukur gitu kan. Bergaul dengan teman baik. Terus yang keempat, selalu bersyukur atas segala karunia yang diberikan. Di sini ada seorang perempuan dan itu bersyukur apa tentang jodoh misalkan, tentang kebahagiaan gitu, tentang apa yang telah ia dapatkan gitu, karunianya lah gitu. Seperti itu anak-anak. Next, mari kita anak-anak harus menerapkan loh di dalam sekolah, tapi tidak di dalam sekolah saja, di kehidupan sehari-hari anak-anak seperti itu. Kita ambil contoh nih, kita ada anak cewek dan anak laki. Tia dan Rizky saling menghargai berpendapat saat belajar di kelas. Terus yang keduanya, Paris dan Dewi mengajak teman-teman bermain saling tanpa perbedaan. Jadi tidak memandang perbedaan, kayak misalkan Siti Reswati siapa mak gitu misalkannya, terus si Ani gini kan enggak, tidak memandang seperti itu anak-anak. Yang ketiga, Dewi Tias dan teman-teman berdoa sesuai agama sebelum mulai belajar. Nah, kenapa di dalam berdoa itu kan pasti otomatis berbeda-beda? Kenapa? Beda agamanya lah. Kalau tidak berbeda kan pasti otomatis baca doanya di. Lalu yang keempatnya, sikap berjalan kehidupan saat mengikuti usaha sekolah. Nah, kita bisa lihat gambarnya ini anak-anak. Murid-murid semua pada tertib, hikmat gitu kan dalam mengikuti upacara sekolah. Nah, anak-anak, kita nyanyikan lagu bersama ya. Itu lagu tentang para pejuang yang membela tanah air hingga menuju kemerdekaan. Indonesia terdiri beragam suku, agama, budaya, dan ras, namun tetap menjadi satu bangsa. Maka dari itu, lagu Satu Bangsa maupun semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, mari kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Hati saya untuk selamanya. Indonesia pusaka tercinta, bangsa dan bahasa kita bersama. Tepuk tangan semuanya. Nah, gitu kan, enak ya. Next. Nah, di sini ada lagu Satu Nusa Satu Bangsa juga anak-anak yang tadi ya. Oh, bisa. Baik anak-anak, kebetulan ada lagunya, kita nyanyikan kembali. Gelengkan kepalanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Pasti jaya untuk segala Indonesia.
Oke, anak-anak tepuk tangan. Semangat ya anak-anak. Kita lanjut. Nah, di sini ada refleksi nih anak-anak. Coba kalian, ayo kalian identifikasi sikap apa saja yang sudah kalian lakukan sesuai dengan undang-undang dasarnya. Undang-undang dasar. Sesuai dengan Pancasila. Coba anak-anak, kita tanya jawab dulu di sini ya. Siapa yang ingin jawab? Saya Pak mau jawab nomor 1. Coba Siti Deswati apa? Nilai-nilai yang sudah saya lakukan yang sesuai dengan Pancasila yaitu menuntut ilmu, berpendidikan, terus kemanusiaannya saya saling tolong menolong, beribadah juga, terus bermusyawarah, terus Oke, hebat. ya Terus lagi. sih. Oke, baik. Coba yang nomor 2 siapa yang ingin jawab? Identifikasi kuat sikap kesadaran kalian dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah Bapak jelasin. Ayo. Ayo Ani, Desi, Sri Wulan, apakah ada yang jawab? Nanti dapat poin tambahan. Saya Pak mau menjawab. Ya, mangga sok. Saya Bagaimana? adanya perbedaan Pak antara teman saya. Terus saya juga sudah menggunakan bahasa yang sopan. Lalu Ya. saya juga menghargai tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Yang terakhir, siapa ini dari Ani atau Desi? Apa yang sudah kalian lakukan dalam melestarikan budaya di Indonesia? Ayo. Boleh sama Desi, Bapak? Jawabannya dalam melestarikan budaya Indonesia seperti menggunakan pakaian adat atau dengan Ya. bahasa daerahnya. Udah. Oke, baik. Ani, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Apakah ada yang ingin ditambahkan, Ani? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita next ya. Nah, Bapak akan menyimpulkan ya anak-anak, dicatat ya. Jadi, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman sosial dan budaya, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Nah, Indonesia juga memiliki ratusan suku bangsa, terus ribuan bahasa daerah juga, dan beragam kepercayaan, seperti tadi Bapak yang menjelaskan. Lalu, keberagaman ini tercermin dalam adat istiadat, seni, tarian musik, pakaian tradisional, dan kuliner yang unik di setiap daerah. Nah, meskipun kaya akan perbedaan, masyarakat Indonesia mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nah, jadi dapat kita simpulkan juga, keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa yang harus dilestarikan dan dijaga sebagai identitas nasional. Itu anak-anak. Lalu, sebelum menutup, apakah ada pertanyaan dan diskusi? Adakah pertanyaan atau diskusi? Atau gagasan ingin anak-anak utarakan gitu? Sebelum Bapak nutup, nanti bakal jadi poin tambah buat kalian. Saya Pak. Boleh. Siti Dawsati Ningrum, apa yang ingin ditanyakan? Jadi kan
kita itu harus hidup rukun karena kita ini berbeda-beda suku tapi saling berdampingan. Nah, itu harus hidup rukun. Nah, ketika ada suku lain yang mengganggu suku kita, misalkan kita kan suku Sunda. Nah, ketika ada suku lain yang mengganggu atau menjelek-jelekan, kita harus berbuat apa, Pak? Gini ya, kita ambil contoh di dalam kelas atau di dalam ruang lingkup sekolah saja. Seperti misalkan ada yang kasus seperti ini nih. Jangan menghakimi langsung orang yang meledeknya, biarkan saja. Itu saya gitu kan. Daerah saya dan syarat saya, kenapa saya tidak boleh melawan gitu kan. Nah, jawabannya simpel. Nah, Siti hanya ada pada guru, nanti gurulah yang bertindak. Cukup diam saja. Karena kenapa diam? Daripada kamu yang melawan kepada teman kamu malah jadi masalah gitu kan. Nah, biarkan guru yang menjelaskan kepada anak tersebut seperti itu agar tidak ada perselisihan seperti berantem gitu kan. Apalagi di usia kalian kan lagi rentan-rentannya berkelahi gitu kan. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Baik, Bapak, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Bapak akan tutup pelajaran PKN pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi semua yang ada di kelas ini. Seperti itu. Bapak simpulkan kembali. Jadi, keragaman budaya yang ada di itu banyak sekali. Bayangin oleh kalian dari Sabang sampai Merauke gitu kan, berapa banyak gitu kan, adat istiadatnya, sukunya, sebagainya seperti itu. Lalu yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan gitu. Nah, di sini kita harus bisa menghargai suku dan sebagainya. Jadi tadi pertanyaan Titi Deswara itu, gimana kalau ya udah biarin aja, biarkan guru yang ini, atau kita mengingatnya melalui temannya, teman sejawat, teman bermainnya, kamu ngejek itu gitu. Baik anak-anak, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dilancarkan semuanya. Itu ya. Dengan ini Bapak tutup. Salam.